Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Waalaikumsalam. kembali lagi bersama kami dari kelompok Sanin. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alwi Rafiq. Saya di sini ditemani dengan dua orang teman saya. Silakan. Ya, Muhammad Nafal Nuraiman, NIM 79. Nama saya Izhar Saim Hanif, NIM 82. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai media planning dan strategi. Namun pembahasan kali ini akan terasa spesial karena kami, kelompok Sanin, ditemani oleh Bapak Yori. Silakan Bapak Yori bisa memperkenalkan diri. Halo, saya dengan Bapak Yori Arsono. Saya koordinator di salah satu dealer Honda, namanya Agung Montor Warujayeng. Posisinya di Desa Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, di Jalan Ayani nomor 177. Baik Pak, mungkin bisa dijelaskan mengenai profil singkat dari perusahaan Agung Montor ini, Pak. Untuk Agung Montor, kita ada 3 cabang. Yang pertama di Agung Montor Nganjuk. Di Agung Montor Nganjuk itu kita ada pos. Jadi posnya jadi agak pos itu istilahnya dealer kecilnya. Jadi itu ada di Guyangan, Bogor. Kalau di Warujayeng, nomor 1 tadi di Nganjuk ya, nomor 2-nya di Warujayeng. Kita juga ada pos di Lengkong, Agung Montor Lengkong. Jadi dealer agak kecil. Kalau yang 1, 2 kan besar dealernya, induknya. Yang ketiga ada di Semampir di Kediri, Agung Putra Montor. Agung Putra di Semampir. Kalau yang pertama memang berdiri pertama di Nganjuk, kemudian berdiri kedua di Warujayeng, sekitar tahun 2004-an lah kurang lebihnya. Karena saya masuk 2006, Agung Montor sudah berdiri di situ. Terus berdiri lagi, buka cabang di Agung Putra, namanya Agung Putra di Semampir Kediri. Ini untuk jenis usahanya, apakah hanya menjual motor saja, ataukah ada layanan servis gitu, Pak? Ya, untuk Agung Montor kita semuanya selain kita penjualan unit ya, penjualan unit Honda, kita juga servis AHAS namanya. Kalau AHAS itu kan AHAS Honda, kita juga ada AHAS-nya, juga kita spare part, jual beli spare part juga. Jadi langsung jadi satu. Yang depan untuk penjualan unit, untuk servisnya di bagian samping dan belakang, sama spare part-nya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi mengenai media planning dan strategi. Jadi ini mengenai pertanyaannya pertama. Jadi melihat kondisi pasar yang saat ini atau target market dari konsumen, mungkin bisa dijelaskan produk yang paling banyak diminati atau mungkin bisa dari analisis SWOT dari perusahaan itu seperti apa, Pak, melihat pasar konsumen itu? Oh ya, untuk Matic ya, untuk motor sekarang motor ini ya, untuk motor roda 2 itu memang sekarang dikuasai sama Honda. Berdasarkan database dari Samsat, itu Honda menguasai kurang lebih 90%. Nah, jadi sisanya merek lain. Jadi dari pasar itu yang banyak mulai sekarang itu Matic semuanya. Jadi mulai dari Vario, Beat, Scoopy, PCX. Karena apa? Karena sekarang zamannya ya mungkin konsumen lebih praktis. Jadi dia nggak pakai kopling-kopling, pakai ganti gigi gitu. Jadi tinggal simple, ngegas gitu aja dia. Jadi lebih ke arahnya Matic sebenarnya. Dan memang pasarnya Honda sekarang sudah menguasai kurang lebih 90%. Baik Pak, untuk selanjutnya pertanyaan kedua, setelah melihat dan melakukan analisis pada kondisi pasar, media apakah yang perusahaan pilih atau yang dirasa tepat untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen? Berarti
promosi marketingnya ke media itu ya, ke konsumen itu ya maksudnya ya. Sekarang kan berhubung ini yang sekarang ini, kalau dulu kan sebelum pandemi itu kan kanvas door to door kayak gitu ya, jadi kanvas di pasar. Nah, berhubung sekarang pandemi, sekarang kan lebih banyak orang itu kan lebih memanfaatkan dunia maya, jadi lebih medsos lah, dunia medsos ya, dunia sosial di media maya, media elektronik, berupa internet. Nah, sekarang yang lebih ditunjuk itu ke WA, IG, FB, jadi sosmed lah. Ya, jadi dunia sosmed. Jadi 50% sekarang di dunia ya istilahnya yang lama, model lama, jadi kayak kanvas-kanvas, yang 50% harus pakai sosmed. Karena apa? Sekarang banyak orang itu sudah arahnya ke sosmed. Jadi arahnya kita lebih medianya ke itu 60-50 ke sosmed. Kita lewat biasanya medianya pakai WA, status itu ya, IG, FB, sekarang ada itu apa namanya TikTok. Nah, inilah yang lagi tren itu ya. Sekarang arah juga TikTok juga. Jadi arahnya ke situ. Selain kanvas-kanvas manual itu biasanya konvensional. Lebih ke sosmed sekarang, tambah sosmed. Baik, Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya ya Pak ya, dari jawaban Bapak yang tadi, apa tujuan dan alasan memilih media tersebut, memilih media online tersebut? Ya, tadi saya jelaskan karena kan sekarang ini ya masa pandemi ya, masa pandemi kan sekarang ada istilahnya bekerja di rumah seperti itu ya. Nah, kalau kita mempromosikan door to door, kadang kan ada ya masa ada area-area yang mungkin kunjungan ke rumah tidak boleh ya, kan tidak boleh ya. Jadi kita pakai media itu, sosmed itu. Jadi ketika kita kenal sama orang tersebut, tapi kan kita bisa posting ke status kita, kan mereka juga bisa melihat apakah melihat FB, terus melihat IG kita gitu. Jadi lebih apa ya, mengenanya selain door to door, tapi tidak mengurangi aktivitas yang lama, tetap jalan. Karena apa? Karena ini pandemi kan, apalagi ini kan sekarang mulai melandai sekarang. Karena nggak kayak dulu ya, gencar-gencar dulu ya, kita keluar aja takut ketemu sama konsumen, takut bersalaman aja sudah takut. Jadi agak landainya tetap yang kayak kanvas door to door, terus di pasar tetap dijalankan. Tetapi tetap sekarang ada tambahan itu media sosial itu. Karena apa? Ya ini masa pandemi dan sekarang memang dunia maya, dunia internet lah sekarang sudah zamannya sudah berubah sekarang. Jadi harus ada pengembangan marketing. Itu alasannya. Ya, karena yang dipilih adalah media sosial ya, Pak. Jadi ini bagaimana perusahaan itu melakukan media planning atau bagaimana pesan itu ditata agar dapat tersampaikan kepada konsumen. Yang media sosmed itu ya. Gini, kita setiap pagi, jadi kita di setting itu pagi, siang sama sore, itu kita harus paling enggak satu hari 2 kali posting, dan postingnya itu sudah kita tata. Yang pertama di status WA, terus kemudian di Facebook, terus kemudian Facebook juga gitu. Facebook gak cuma status kita, beranda kita. Facebook itu harus ditata di cerita kita, kemudian kita juga gabung di grup-grup. Sekarang kan banyak ya grup jual beli online itu, harus semua masuk di situ. Semua marketing, semua karyawan masuk ke situ semua. Jadi setelah FB, IG-nya juga gitu, nggak cuma IG beranda kita, tapi juga IG cerita kita juga harus posting. Kemudian itu sudah IG TikTok, udah itu juga TikTok, IG, Facebook. Kemudian ada lagi sekarang kalau di WA itu kan ada itu ya istilahnya siaran tuh ya, kayak BC istilahnya. Jadi kita pengelompokan database konsumen, kita kelompokkan jadi satu siaran. Ketika kita ada promo-promo itu kita setting, kita kirim ke mereka. Jadi yang media promonya seperti itu, settingannya seperti itu. Dan itu dilakukan kalau yang sosmed setiap hari, kalau yang BC itu seminggu 2 kalian, 1 kali 2 kali.
dan itu dijalankan. Dan karena tahu dijalankan gimana, setiap koordinator ada tim kecil itu marketing laporan ke satu grup kita. Jadi kita bisa pantau. Jadi nggak cuma kita, ayo kerjakan ini enggak, tapi tetap dipantau dalam satu grup itu harus laporan setiap harinya. Makanya kadang HP kita penuh gambar-gambar, penuh laporan-laporan itu semuanya. Wajib ya Pak bagi untuk setiap Wajib salesnya, semua karyawan. Yang mantau koordinator masing-masing. Oh, Mantau. begitu. Jadi koordinator masing-masing laporan ke atasan. Settingannya itu. Baik Pak, untuk selanjutnya ini Pak ya, selanjutnya masih tetap tentang media promosi. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan perusahaan untuk tampil beda dengan perusahaan lain? Oh, ya. Strategi kita sebenarnya nggak cuma di media sosial itu ya, di promo itu ya. Kalau yang di promo tadi, settingan strategi kita itu kan tadi di setting pagi kayak minum pil gitu istilahnya, pagi, siang sama sore, jadi harus posting. Nah, yang tambahan yang non sosmed, yang media yang lama, yang model lama, tetap kita jalankan. Itu istilahnya gini, kalau kita pakai bahasa itu, kalau di internal kita itu kayak minum obat. Pil 1, minum pagi itu pil 1, minum 2 itu pil 2, terus pil 3. Maksudnya gini, pil 1 itu anak buah kita, karyawan kita, itu aktivitas bagi-bagi brosur di pasar, karena pagi. Nah, kita kan tidak boleh membentuk sebuah, kalau dulu kan kita ada event kayak dangdut, bikin event besar-besar, sekarang kan tidak boleh, karena apa, masa pandemi. Nah, kita berkunjung ke pasar, kalau pasar kan otomatis ramai, kan nggak mungkin kita melarang pasar sepi-sepi, kan nggak boleh, harus ramai. Jadi pil 1 kita berkunjung di pasar, pil 1. Terus pil 2 itu siang. Siang itu habis dari pasar, langsung kunjungan ke instansi kantor-kantor. Aktivitasnya, itu bahasanya pil 2. Jadi kayak minum obat, pil 2 itu siang. Terus yang sore itu door to door. Jadi misalnya kan orang santai-santai, itu terus kunjungan di rumah orang itu pil 3. Ada lagi namanya pil wisata. Pil wisata itu gini, di wilayah Kertosono, Tanjung Anom, Ngeronggot, ini kan sekarang ada tempat-tempat wisata kecil ya, kayak WTB, Cengkok itu ya. Terus apa kalau di Baron itu Nyoklat itu. Nah, di tim saya itu kita bikin ada tim, selain dia menjalankan pil 1 sampai 3 tadi, juga menjalankan pil wisata. Jadi berkunjung ke tempat wisata. Itu dilakukan kita ada 3 tim, 1 tim menjalankan 2 hari di tempat yang berbeda. Kan tempat wisata kan banyak itu ya, jadi tempat berbeda, jadi bergantian dan bergantian tim juga, berbeda tim. Terus ada lagi pil pabrik, tambahan lagi pil pabrik itu sekarang kan pabrik-pabrik wilayah kayak daerah Sidoarjo, daerah itu kan merambah ke Nganjuk semua. Contoh di Gondang, di mana Lengkong, terus di sini apa Sukomoro, Baron ini juga ini kan juga ada bangunan juga ini. Memang sekarang arahnya Nganjuk itu pusat pabrik rencananya, karena semua digeser ke sini semua. Ini beberapa kan ada pembebasan jalan tol juga sama pabrik-pabrik ini, terus. Makanya ada pabrik. Jadi mereka arahnya nanti ketika karyawan masuk dan karyawan pas keluar. Berarti kalau masuk pas pagi, nanti kalau pas dia keluar berarti kan pas pulang kan sekitar jam 4-an. Jadi diambil masuk sama keluarnya gitu. Dan pabriknya itu sudah ada titik-titiknya. Jadi sudah titik pabrik A, B, C, D sudah kita mendata detail. Nah, itu tugas saya yang mendata titik-titiknya itu. Jadi anak-anak tinggal jalan gitu aja. Itu strategi khusus kita. Jadi lebih detail. Jadi nggak cuma menyuruh ke sini, tapi kita lebih titiknya itu kita arahkan. Gitu. Baik Pak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, adakah masalah yang dihadapi perusahaan dalam menentukan media planning? Kalau dalam menentukan media planning, saya koordinator sama pimpinan sudah sinkron sih. Biasanya permasalahannya itu di SDM-nya. SDM-nya contoh pil 1 itu kan pagi di pasar. Misalnya ditentukan jam 7.
mesti molor biasa tuh anak-anak gitu. Kan ngomong kadang jam 8. Nah, jadi SDM-nya kadang harus dipantau. Kalau untuk planningnya sih sudah sudah tertata rapi. Cuman kadang kan SDM-nya perlu dipantau. Misalnya bolos, misalnya 3 tim ada 3 anak, 2 anak jalan, 1 anak males kan seperti itu. Jadi ya tetap kita pantau. Jadi ya kita tarik ulur, kita tegur, kita sampaikan, kita nasihati, nanti jalan lagi. Nanti 3 hari 4 hari beler lagi kan seperti itu ada. Nanti ngomong biasanya, ngomong karyawan. Jadi nggak ada SDM-nya biasanya. nggak ada pemberian sanksi khusus gitu ya Pak untuk karyawan yang bolos. Selama masih kita tetap ada punishment ada. Biasanya gini punishment-nya ketika mereka tidak ikut aktivitas, gaji ASMC kita potong 10.000 kecil aja kok. 10.000 buat apa? Buat ngopi temannya. Jadi istilahnya kopi 5 temannya misalnya ada 3 tim ini, 1 tim 3 anak ini misalnya. Yang 1 bolos misalnya, yang 2 jalan. Ya udah, yang 1 ini kita potong 10.000 buat apa? Kita kasihkan temannya yang 2 tadi buat ngopi tadi, ya biar ngopi. Kan mereka juga pagi ya di pasar kan masa cuma bagi-bagi brosur. Paling ya juga mungkin nongkrong minum-minum teh panas atau kopi ya. Tak suruh traktir mereka berdua dengan potong gaji tadi. Jadi simpel-simpel aja, punishment-nya nggak terlalu berat. Jadi untuk media planning-nya sudah bagus, sudah tertata rapi dengan atasan. Sudah tertata. Jadi langsung kita nggak cuma saya yang memplanning, tapi langsung kita sama pimpinan sudah koordinasi. Tinggal kita menyampaikan ke bawahan. Kalau permasalahan ya di bawahan aja SDM, tapi tetap ya kita pantau aja. Ini pertanyaan terakhir. Sampai saat ini apakah yang dilakukan perusahaan dalam promosi itu sudah sesuai dengan media planning atau sesuai dengan tujuan utama dari promosi itu? Ya, sebelum pusat tunda, sebelum ada pandemi ini, kita sebenarnya sudah disetting sama pimpinan kita itu melakukan promo-promo di online, cuman nggak gencar. Berhubung sudah ada pandemi, dari pusat tunda sudah menentukan itu, tapi kita sudah siap. Jadi memang planning kita itu sebelum kita membaca ke depan. Jadi ke depan itu pasaran seperti ini. Kita sudah bikin strategi. Nah, sebelum main pusat tunda Jakarta, Surabaya pusatnya, sebelum dia kasih kayak kita planning seperti ini, kita sebenarnya sudah siap. Jadi kan mungkin pimpinan saya namanya kan Bos Robert itu kan mungkin dia punya channel ya di luar ya perkembangan perusahaan itu seperti apa. Nah, dia meniru mungkin planning perusahaan yang berkembang itu kita terapkan di anak buah kita. Jadi ketika terjadi suatu kayak perubahan seperti ini pandemi ya kita tim semua sudah siap semua. Jadi apa yang kita kerjakan kita harus A B C D sudah siap karena awalnya sudah dilatih. Iya. Jadi sebelum pandemi itu memang sudah direncanakan ingin terjun sudah di dunia sosmed ini sudah dunia media sosial ini. Cuman nggak gencar. Nah, sekarang lebih gencar lagi karena apa? Ya tadi mulai pagi yang jam terbangnya ditambahin gitu aja. Kalau dulu jam terbangnya kan biasa-biasa gitu. Tapi tetap kita nggak melupakan tetap yang aktivitas di tetap konvensional yang pasar tetap karena apa ya secara manusia itu kan butuh tatap muka dengan orang ngobrol itu masih ada lah gitu. Untuk komunikasi langsung gitu ya Pak. Tetap masih ada. Gitu. Jadi yang pasar konvensional tetap 50%, yang media online tetap 50-50. Karena ke depan jelas kita nggak bisa setelah pandemi pun selesai pun bahasanya kalau kita itu next pandemi. Kalau dulu kan new normal, next normal. Kalau dulu kan new normal, normal baru. Sekarang ke depan arahnya itu next normal. Next normal itu gimana ya? Nggak bisa kita jalan bertatap muka terus, tapi tetap kayak gini ya, kayak Zoom itu tetap jalan. Jadi ya berkeseimbangan lah, balance jalan normal. Saya pikir seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu Pak ya pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan. Sama-sama. Maaf karena memintanya dadakan dan kekurangan begini loh Pak. Iya, saya paham banyak, kok. Iya, oke kedepannya bisa jauh lebih baik lagi gitu ya Pak. Siap, ya. Ya. Mungkin itu dulu dari kami. Sekian kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih Pak Yud. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama semuanya. Terima Ya, kasih Bapak. semuanya ya. Ya. Oke.